Allah hempuan dan akil balik. Yang mana ilmu yang diwajibkan oleh Rasul, yang wajib dituntut ataupun yang disebut dengan pusaka Rasul? Pertama, ilmu usuluddin. Kedua, ilmu fikih. Ketiga, ilmu tasawuf. Yang mana ilmu usuluddin? Itu ilmu rohani kita, untuk mengetahui Tuhan kita. Yang mana yang dimaksud dengan Tuhan itu apa? Yang dimaksud dengan Tuhan itu ada zatnya, yaitu dirinya, ada sifatnya, yaitu kelakuannya atau wajahnya, ada asmanya, yaitu namanya, dan ada af'alnya, yaitu perbuatannya. Itu yang dikatakan Tuhan. Itu yang wajib diketahui dengan ilmu usuluddin. Jika sudah diketahui, baru dihadap. Nah, dihadaplah Tuhan itu. Bagaimana cara menghadapnya? Menghadap af'alnya itu dengan takbir. Itulah salat. Itu menghadap af'alnya. Kemudian menghadap asmanya, yaitu zikir. Itu Allah, itu di hati. Menghadap kepada sifatnya, fikir. Mana fikir? Inilah pengajian kita ini. Ini pengajian kita, ini pengajian fikir. Fikir itu adalah untuk menjalankan Al-Quran. Itu. Jadi kalau orang tidak berpikir, orang tidak mengerti Quran. Cuman hanya membaca saja ceritanya, cerita Al-Quran yang dibaca, tapi isi Al-Quran tidak tahu. Itu maka berpikir. Inilah pengajian fikir namanya ini. Itu yang disebut dengan usuluddin. Itu. Nih yang dikatakan fikir. Untuk mengetahui Al-Quran dan mengetahui yaitu sifat ataupun wajah daripada Tuhan tadi. Itulah dengan fikir. Jika sudah diketahui Tuhan tadi, dirinya, kelakuannya, asmanya, namanya, baru dihadap. Dengan apa kita menghadap diri Tuhan? Dengan tafakkur. Itu. Apa arti tafakkur? Hanya ingat saja semata. Itulah jalan kita kepada Allah. Jadi untuk menghadap kepada perbuatannya dengan takbir, untuk menghadap asmanya yaitu namanya dengan zikir Allah, menghadap sifatnya dengan fikir, dan menghadap kepada zatnya dengan tafakkur. Itulah jalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah di muka bumi ini, yang dijadikannya pusaka dan wajib dituntut oleh umat. Karena dunia ini tanpa ilmu, apapun tak ada yang bisa kita kerjakan. Mesti dengan ilmu. Begitu juga akhirat. Tidak akan ada yang kita dapati akhirat itu kalau tidak dengan ilmu. Dengan ilmu lah baru kita mencapai sesuatu. Apa yang kita maksud dan apa yang kita tuju adalah dengan ilmu. Coba kita akan berjalan menuju akhirat. Mana yang dikatakan akhirat itu?
yang dikatakan akhirat itu akhir kalam, akhir hayat, itu yang dikatakan akhirat. Kita sudah banyak nonton, kita sudah banyak menyaksikan orang-orang yang mendahului kita, yang sudah melewati alam akhirat. Ini bakal kita lagi lah, karena kita ini pun sudah calon ini. Nah, bakal kita lah juga akan mengikut seperti mereka, akan menjumpai akhir hayat itu. Nah, siapa yang bisa membantu kita, yang bisa menyelamatkan kita di waktu di negeri akhirat itu? Tidak ada. Satu orang pun tidak ada yang mampu di situ. Apapun gulungannya, apapun tingkatannya, tidak ada yang sanggup membantu di waktu akhir hayat itu. Siapa yang bisa membantu kita? Itulah ilmu. Apabila kita tahu dengan Tuhan, maka tertolonglah kita di situ. Maka Allah akan melindungi kita. Maka selamatlah kita di sekaratul maut itu. Kemudian sesudah kita lulus dari sekaratul maut, baru masuk di alam barzakh. Wah, itu tidak tanggung lamanya itu di alam barzakh itu. Itu ribuan tahun itu di alam barzakh itu. Bukan sebentar itu di alam barzakh itu. Yang begitu lama kita seorang diri. Siapa yang bisa menolong kita dan membantu kita? Nah, cobalah itu kita renungkan. Karena ini jalan yang pasti. Kita bakal menempuh ke sana. Siapa kira-kira calon kita yang bisa untuk membantu kita dan menolong kita? Tidak ada. Tidak ada yang membantu kita, yang menolong kita. Kecuali ilmu. Nah, itulah yang membantu. Itu yang menolong. Di waktu kita sedang kesunyian, di waktu kita sedang menjalani alam gelap gulita, di situ kita menghadapi tidak ada punya pakaian, dan di situ kita tidak memiliki makanan dan minuman, maka lamanya ribuan tahun. Sedangkan kita di dunia ini paling lama 100 tahun. Coba kalau tidak ada makanan dan minuman, tidak ada kawan yang membantu, macam mana keadaannya di dunia ini? Cukup kita menderita. Nah, begitulah nanti di akhirat. Maka itu pasti akan kita jalani. Kemudian lulus kita di alam barzakh, baru kita dipindahkan Allah di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar itu tidak tahu lagi alamnya di mana batasnya. Pandang ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan,
Tidak ada. Tak ada batas. Tanam-tanaman tidak ada, apapun tidak ada, yang ada hanya manusia semata. Dari mulai Adam alaihi salam, manusia pertama, sampai nanti akhir. Menjadi satulah di situ. Biumnya masal itu. Matahari cuma 7 jengkal dari kepala. Nah, coba pula kita renungkan di situ, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada. Periksalah. Gulungan apa saja. Tidak ada yang bisa memeriksa. Apakah dia gulungan nabi? Apakah dia gulungan malaikat? Apakah gulungan jin atau manusia? Gulungan apa saja, periksalah. Tidak ada yang bisa menolong dan membantu kecuali ilmu. Jadi ilmu ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW ulama. Ini katakannya ulama, itu ilmu. Jika punya ilmu, maka terhindarlah daripada terik panas matahari yang 7 jengkal dari kepala itu. Tapi apabila tidak punya ilmu, maka berenanglah di dalam lautan keringat. Saking panasnya sinar matahari itu. Ada 7 jengkal cuma dari kepala. Berapa lama? Dia mahsyar ini ribuan tahun. Udah 2000 tahun dari alam barzah. Kemudian kemana dipindahkan oleh Allah? Ke Al-Mizan, ke Kabirabun Jalil. Kita akan diadili. Nah itu. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu akan diadili, akan ditimbang. Mana lebih banyak yang baik ataupun yang buruk. Jika banyak yang baik, maka lepaslah kita dari timbangan itu. Lebih banyak yang buruk, udah terus langsung ke neraka. Itu tak ada ampunan lagi. Terus langsung ke neraka. Tak ada pertimbangan lagi. Nah, siapa yang dapat membantu? Tidak ada. Kecuali ilmu. Ilmu itulah yang membantu. Karena yang menimbang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak punya ilmu, mana tahu sama dia? Mana kenal sama Nabi kita Muhammad SAW? Jadi kalau kita kenal, kalau kita punya ilmu, kita tahu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kita tahu dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi kita Muhammad SAW akan menyelamatkan kita dengan syafaatnya, dengan jaminan dia. Nah, jadi siapa saja yang dapat mengenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selamatlah. Itu dapat jaminan keselamatan dari Nabi kita Muhammad SAW, karena dia yang menjadi hakim pertimbangan itu. Kemudian baru kita dipindahkan Allah lagi. Nah, berapa lama di Al-Mizan ini? Ribuan tahun juga. Sudah 3000 tahun. Dalam perjalanan terus itu. Nah, jadi kemudian baru kita sampai di titian Shiratal Mustaqim.
maka titik itu yang akan diseberangi seperti rambut dibelah 7. Liarnya seperti kilat, tajamnya seperti mata pedang. Macam mana lah kita memijaknya titik itu? Jadi titik ini melewati apa dia? Titik ini menyeberangi neraka. Itu maka tidak ada orang yang mulus masuk ke surga kalau tidak melewati neraka. Lewati neraka itu dulu, baru mendapatkan surga. Nah, itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagi penuntut ilmu, jadi sekarang ini sudah kita rasakan penderitaan. Kita merasakan kesusahan. Dan kita menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ini kita jalani alam barzakh. Sekarang kita jalani yaumil masyar. Sekarang kita laksanakan timbangan al-mizan. Dan sekarang kita akan menyeberangi jalan shiratal mustaqim. Maka di bawah titik itu neraka. Tapi jangan dihayalkan ini ya. Ini bukan hayalan ini. Ini yang wajib diimankan. 7 neraka itu bersusun di bawah titian shiratal mustaqim itu. Mana titiknya? Inilah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umat. Apa dia? Itulah Nabi mewajibkan kepada umat menuntut ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Inilah yang dimaksudnya titian shiratal mustaqim itu, yang seperti rambut dibelah 7 itu. Perjalanan naik 500 tahun, merata 500 tahun, menurun 500 tahun, 1500 tahun. Di atas titian shiratal mustaqim itu. Nah, jadi kalau kita jalani usuluddin, tasawuf, dan ilmu fikih, jadi berarti kita berjalan 1500 tahun perjalanan. Kalau kita ikuti ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat itu. Jadi jika sudah benar-benar usuluddin dapat kita ketahui, sudah dapat ilmu tasawuf dapat kita hadap diri Allah itu, kemudian ilmu fikih baru kita laksanakan syarat dan rukun sah dan batal untuk melaksanakan amal ibadah. Nah, inilah orang yang lulus dari titian shiratal mustaqim. Itu dia. Bukan titik itu macam titik sungai. Jadi itulah jaminan Allah dan Rasul barang siapa yang menuntut ilmu usuluddin. Tahu dengan Tuhannya, zatnya, sifatnya, asmanya, dan afalnya. Sudah dituntutnya pula ilmu tasawuf untuk menghadap kepada zatnya yang maha suci. Nah, baru dituntutnya pula ilmu fikih mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh, dan mubah. Baru dikerjakannya untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Nah, inilah orang yang lepas dari titian shiratal mustaqim. Inilah orang yang lepas dari neraka. Nah, itu. Jadi siapa yang meninggalkan ini, nah, pasti itu bakal neraka lah itu. Jadi siapa yang menjalani ini? Nah, itu. Inilah orang yang lulus dari neraka. Itu yang lepas dari neraka. Itu. Jadi berapa lama menjalani ilmu ini? Ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah ini. Yang dijadikannya pusaka, yang ditinggalkannya di muka bumi ini. Maka dijelaskannya di dalam sabdanya. Utlabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat.
Nggak ada ini tamatnya ilmu ini. Nggak ada masa berhentinya ilmu ini. Terus dur. Nah itu. Kita pelajari. Nah itu. Kecuali pengenalan. Nah kalau pengenalan itu ada perhentiannya. Pengenalan kita kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada perhatian. Tapi kalau ilmu enggak. Nah itu. Karena ilmu ini adalah makanan jiwa kita. Itu maka sering orang menyebut santapan ruhani. Nah, arti santapan ruhani itu makanan ruhani ataupun nurani. Nah, jadi kalau dihentikan, macam mana? Tak makan dia. Nurani kita itu. Maka dia gelisah dan keluh kesah. Coba seperti jasmani tidak dikasih makan sebulan saja macam mana? Nah, sedangkan satu hari aja pun puasa itu sudah hijau kuning sudah pandangan. Apalagi sampai berbulan. Nah itu. Jadi jiwa kita sampai kita berikan kelaparan. Berbulan-bulan. Kadang-kadang ada yang bertahun tidak dikasih makan. Coba. Apa tak nuntut dia? Nah, itu. Maka gelisah dan keluh kesah. Jiwa kita itu. Jadi tidak dia mendapatkan ketenangan. Maka yang diharapkan, yang dimaksud oleh Allah dan Rasul adalah untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Nah itu. Nah, jika sudah kita dapat menyeberang di atas titian siratal mustaqim, sudah dapat kita menjalani ilmu usuluddin, sudah dapat kita menjalani ilmu tasawuf, sudah menjalani ilmu fikih, barulah kita masuk ke alam baka. Udah menyeberanglah dari titian siratal mustaqim itu. Tidaklah terjumpa kita neraka. Jadi neraka semasa kita menjalani ilmu inilah jumpa neraka. Semasa kita di dunia inilah. Disinilah kita merasakan neraka itu. Karena yang dimaksud dengan neraka itu hukuman Allah. Nah ini seperti kita menjalani ilmu ini, yang 3 ilmu ini seumur hidup. Jadi kena hukuman seumur hidup. Nah itu neraka. Nah, karena menjalani ilmu ini bukan enak. Nah itu banyak yang kita korbankan. Pertama yang kita korbankan harta. Kedua tenaga. Ketiga pemikiran. Keempat yaitu waktu yang terbuang, yang kita tinggalkan. Jadi banyak pengorbanan yang kita laksanakan dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Itu yang dimaksud siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan neraka. Kemudian sesudah kita ketahui ilmu ini, baru diwajibkan Allah pula melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Bukan enak itu salat itu. Nah itu. Iyalah kalau sudah khusyuk. Nah itu baru nikmat dia. Tapi kalau yang pertama susah juga itu, berat juga salat itu. Nah itu neraka juga. Kemudian yang ketiga puasa, itu pun neraka juga. Zakat neraka juga. Apalagi pelaksanaan ibadah haji. Sudah uang kita banyak habis, tenaga terkuras, bahkan dihadang lagi di sana oleh bermacam-macam tantangan dan rintangan dan bermacam-macam penyakit. Nah, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mata juga kena siksa. Tidak dibenarkan yang buruk, hanya yang baik. Kuping juga disiksa. Hanya bisa mendengar yang baik. Yang baik, yang tidak baik ditinggalkan. Lidah juga tersiksa. Hanya yang baik yang bisa dikatakan, yang buruk ditinggalkan.
Begitu juga perbuatan yang baik yang bisa dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Jadi semua penuh dengan hukuman di dunia ini. Itu yang disebut dengan neraka. Itu maka Nabi kita mengatakan kepada kita umat, ad-dunya sihnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini neraka bagi orang yang beriman, surga bagi orang yang kafir. Orang yang kafir surga dia bebas. Suka hati apa yang mau dibikin silakan. Tidak ada tantangan, tak ada rintangan, tidak ada pantangan, tidak ada. Nah itu orang kafir. Tapi nanti balasan di akhirat barulah mereka itu menghadapi neraka semata. Nah itu. Jadi walaupun kita sekarang orang yang beriman merasakan azab ataupun neraka dari Allah, tapi tidak 100%. Nah, ada kalanya diberi Allah juga nikmat. Nah, itu. Ada juga di antaranya itu diberi Allah nikmat tidak semata azab. Tapi bagi orang yang kafir, apabila di akhirat itu tidak ada nikmat sedikit pun, yang mereka terima adalah azab semata-mata. Itu maka mereka itu dilebihkan di dunia ini dan kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menunjukkan keadilan. Nah itu keadilan. Ini bagi hamba-hambanya yang kafir, yang ingkar di dunia inilah dia merasakan kenikmatan yaitu surga. Nah tapi kalau kembali kepada Allah dia kekal di neraka. Bagi hamba yang beriman di dunia ini adalah diberikan Allah neraka, tetapi kembali nanti ke hadirat Allah akan menerima pembalasan dari Allah yaitu surga. Nah jadi inilah yang dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan rasul menunjukkan kepada kita umatnya. Nah, jadi untuk kita meluluskan diri daripada api neraka, inilah 3 ilmu ini kita jalani. Lepaslah dari neraka itu. Kalau kita menjalani 3 ilmu ini. Nah, itu. Jadi yang 3 ilmu itulah yang dikatakan oleh Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu yang lulus dari kitab Shiratal Mustaqim. Nah, jadi siapa yang sudah mengenal adanya Allah, itu maka dia yang dikenal itu apanya? Keesaannya, wahdah. Nah, itu dia esa. Diri Allah itu wahdah. Esa diri Allah itu. La syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Tidak ada yang mendampingi dia. Tidak ada yang mengimbangi dia. Nah itu. Maka dia berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya. Ini yang lulus dari Sitial Shiratal Mustaqim. Baru dia mendapat alam yang baka. Alam yang kekal. Sesudah dia memiliki alam yang baka, alam yang kekal, barulah dia mendapatkan surga. Nah, kalau tidak dapat di alam yang baka itu dapat surga. Karena tidak berpisah alam baka ini dengan alam surga. Apabila dapat alam baka, otomatis akan mendapatlah alam surga. Nah, jadi itulah perjalanan kita ke depan. Maka dari itu kita itu tidak bisa meninggalkan perbekalan. Kita mesti siap berlatih, siap perbekalan untuk menghadapi perjalanan yang akan kita tempuh ke depan. Nah, itulah yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu, wa man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu, man aradat huma.
fa alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kedua-duanya, senang di dunia, senang di akhirat dengan ilmu. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan kesenangan di dunia tanpa ilmu, dan tidak ada orang mendapatkan kesenangan di akhirat tanpa ilmu, dan tidak akan mendapat kedua-duanya itu tanpa ilmu. Itulah yang sudah diputuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ilmulah yang tertinggi, karena ilmu ini adalah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berilmu, jadi berarti kita yang menerima pangkat. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila tidak punya ilmu, berarti kita tidak punya pangkat. Tidak ada punya derajat. Kalau akhirat itu derajat. Itu. Kalau di dunia ini pangkat. Jadi siapa-siapa yang menginginkan pangkat di negeri akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang punya ilmu. Itu. Nah, jadi barangkali inilah keterangan tambahan pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini, dan kemudian kita tingkatkan kembali dan kita laksanakan, yaitu ilmu yang pertama tadi, yaitu ilmu usuluddin, ya ilmu tanya jawab. Itu jadi ilmu itu yang disebut dengan usul itu tanya. Usul itu bertanya, din itu agama. Jadi kita pertanyakanlah agama itu. Itu yang pertama, itu maka wajib hukumnya. Jadi kita mempertanyakan agama. Itu berarti kita berada di dalam perjalanan di atas siratal shiratal mustaqim. Itu. Jadi kita sesudah meninggalkan dunia ini tidak berjumpa lagi. Gitu. Kita tidak akan berjumpa lagi alam barzakh, tidak akan lagi berjumpa yaumil mahsyar, tidak lagi berjumpa al-mizan kadzabun jalil, dan tidak berjumpa lagi siratal shiratal mustaqim. Apabila lulus kita di sakratul maut itu, yang dinakan di negeri akhirat, langsung dakhalal jannah kata Allah, langsung ke dalam surga. Itu tidak ada lagi yang kita jalani, karena sudah kita jalani semua di dunia ini. Jadi siapa-siapa yang tidak mau menjalani perjalanan yang akan ditempuh ke depan di dunia ini, nanti dia akan menjalani. Sekarang dia tenang, sekarang dia tidak punya beban, sekarang dia tidak punya pengorbanan, tapi nanti dia berkorban. Nanti dia berjuang. Kalau sudah mulai sakratul maut, dikatakan negeri akhirat, mulailah itu, mulai perjuangan. Jadi barangkali ini saja dulu kita padakan. Silakan jika ada untuk mempertanyakan, yaitu untuk meningkatkan keterangan-keterangan ya mengenai ilmu usuluddin, apakah ilmu fikih dan apakah ilmu tasawuf, yaitu yang tiga ilmu ini yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kita umat untuk mendapatkan jalan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang membedakan antara tahiyat dengan asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah? Perbedaan antara tahiyat dengan wahda syarikalah tadi, Pak? Iya, sama aja. Sama-sama dia menunjukkan keesaan. Jadi kalau tahiyat itu menunjukkan
nafi isbat. Nafi isbat itu sah. Karena nafi mengandung isbat, isbat mengandung nafi. Tidak dia bercerai antara keduanya itu. Jadi yang dikatakan wahdah la syarikalah ini menunjuk itu juga. Itulah yang as-satu, yang tidak ada syarikat baginya. Nah itu. Jadi adalah dia menunjuk kepada nafi isbat. Ya, kalau sudah sekarang ditanya, nanti tidak lagi. Itu janji Allah. Siapa yang menyebarangi titian siratal mustaqim di dunia ini, nanti tidak lagi. Nah itu. Jadi yang tidak mau menyebarangi titian siratal mustaqim sekarang ini, nanti pilihlah salah satu yang mana. Dihayalkan nanti tiang itu, entah macam-macam mana lah dia memandangnya gitu kan. Nah itu macam seperti sebuah TV, itu nanti akan disebarangi. Itu kan hayalan itu. Bukan TV macam TV di dunia ini, bukan. TV itu penyebarangan, menyebarangi neraka. Bagaimana kita menyebarkan neraka itu? Itu dengan ilmu. Nah itu. Apabila ilmu kita itu tembus kepada Allah. Nah, berarti lepaslah dari titian siratal mustaqim. Orang jalan itu kepada Allah. Apabila bisa kita menghadap kepada Allah, berjumpa kita dengan Allah, lepas dari neraka. Jadi itu menyebarannya neraka. Macam seperti cerita talqin itu.
Apabila kita dimasukkan nanti ke dalam kubur, maka ditanya oleh malaikat, "Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabi kamu?" Tak bisa kita menjawab, maka kita dihembat. Dipukul dengan tongkatnya itu 7 jengkal itu, 7 hasta, terbenam kita. Nah, 1 kali pukulan itu. Maka dicungkilnya kembali, begitulah senantiasa. Bukan bisa dijawab dengan perkataan. Dia menjawabnya dengan ilmu. Kalau sudah ilmu kita tahu dengan Tuhan, otomatis terjawab. Tidak dikatakan lagi Allah Tuhanku, tidak lagi. Kalau datang pertanyaan siapa Tuhan kamu, nah, kita sudah tahu dengan Tuhan itu. Jadi tidak tanya lagi. Jadi sekarang inilah kita yang ditanya itu. Siapa Tuhan kita? Nah, itu, maka kita pelajari. Itu maka kita tuntut ilmunya. Siapa Tuhan itu? Supaya dapat kita jawab. Bukan dijawab dengan lidah. Dengan perkataan. Adalah dijawab dengan ilmu. Ada yang ada selain daripada Allah. Mana ada yang lain? La maujudun illallah, kata Al-Quran. Tidak ada yang ada. Nah itu, seluruhnya yang ada itu wujud Allah. Nah itu. Jadi kan kepada kita kan mustahil kan? Nah itu kita bantah itu. Jadi bagaimana supaya kita sekarang menerima petunjuk Al-Quran itu? Ini kita masih bermusuhan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan tidak ada. Yang ada itu semua wujud Allah. Kita tengok banyak kali wujud yang lain. Wujud manusia, wujud binatang, wujud tumbuh-tumbuhan, segala-galanya. Nah gitu. Kan kita bermusuhan dengan Tuhan kan? Itu. Kita melawan Al-Quran. Bagaimana supaya kita sejalan? Supaya dapat kita menerima petunjuk Al-Quran itu, dapat kita mengiyakan dan meyakinkan dan membenarkan. Aduh, ini kita masih membantah. Aduh. Kita katakan juga kita hamba Allah. Kita katakan juga kita beriman kepada Al-Quran. Padahal kita musuh Allah. Nah itu, padahal kita membantah Al-Quran. Dengan secara tegas dia mengatakan siapa Tuhan itu. Ditunjukkan oleh Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, kata Al-Quran, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Yang hidup itu Tuhanmu, kata Al-Quran. Kenapa kita tak mau melihatnya? Kenapa tidak mau mengakuinya itu? Yang dikatakan Tuhan itu. Kita cari juga Tuhan yang lain.
Mana jumpa? Kita sudah membantah Al-Quran. Al-Quran sudah tegas mengatakan Tuhan itu yang hidup. Periksalah, lihatlah, rasakanlah yang hidup itu macam mana, betul apa enggak? Benar apa itu Tuhan? Nah, itu. Di mana dia? Itu yang meliputi seluruh badan itu. Dan begitu juga di semesta alam. Bagaimana di badan kita, begitu di semesta alam dia. Itu maka dia dengan sendirinya. Apanya dengan sendirinya itu? Zatnya. Itulah dirinya. Diri Tuhan tadi. Jadi Tuhan itu dengan sendirinya. Di semesta alam. Itu maka diingatkannya selalu kepada hambanya, fi anfusikum afala tubsirun, yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Itu kata Al-Quran. Kenapa tidak lihat yang ada pada diri kamu? Jangan cari yang lain, jangan melihat yang lain yang ada pada diri itu. Lihat diri itu, lihat siapa diri itu sebenarnya. Itu kata Al-Quran. Nah, jelaskan yang hidup. Itulah dia diri Allah. Itulah dirinya yang maha suci. Itulah yang kekal dan abadi. Yang hidup itu. Kemudian tiap-tiap hidup bergerak, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata. Itu apa? Itu wajahnya. Itu wajah Allah. Wajah daripada zat tadi itu, sifat daripada zat itu. Kemudian baru kita lihat yang berzikir di hati itu Allah, 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 Allah. Denyutan jantung itu. Pernah berhenti itu? Denyutan jantung itu? Tak pernah berhenti. Itu asma Allah. Itu asmanya, namanya. Dan kemudian yang berbuat ini, yang berkepala, yang berbadan, yang berkaki, dan yang bertangan, ini af'alnya, ini perbuatannya. Oke. Ini perbuatan Allah. Maka dia mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pengakuannya. Inilah yang banyak. Nah, itu af'alnya, perbuatannya, ya kekayaannya ataupun kamalatnya. Tidak terhitung bagaimana manusia ini bentuknya, wajahnya. Begitu bentuk binatang, tidak terhitung banyaknya. Tumbuh-tumbuhan tidak terhitung juga jumlahnya. Itu kekayaan dia semua. Jadi yang zahir ini adalah kekayaannya, ini yang banyak. Di sebalik kekayaannya ini adalah namanya, yaitu asmanya. Di sebalik asmanya itu wajahnya ataupun sifatnya. Nah, kemudian duduk sifatnya itu adalah pada zatnya yang hidup itu. Jadi sudah nyata Allah itu. Zatnya itu nyata, itu yang hidup. Sifatnya itu nyata, yang bergerak, yang berkehendak, yang mengetahui, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Tapi itu terhimpun wajah itu kepada ilmu. Nah itu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam terhimpun kepada ilmu.
Ilmu itu induknya. Nah itu. Kalau tidak ada ilmu, yang lain itu tidak ada kegunaannya. Jadi ilmu itulah. Jadi siapa rupanya kita tuntut? Ini ilmu ini. Jangan coba. Siapa ini ilmu ini rupanya kita tuntut? Inilah wajah Allah. Inilah sifat Allah. Inilah kelakuan Allah. Inilah nur Allah. Inilah ilmu. Jadi takut tidak lagi pulang kepada Allah jika sudah ada ilmu. Jadi ilmu ini yang membawa kita pulang kepada Allah. Aduh, karena ilmunya. Kita satukanlah diri kita dengan ilmu itu. Baru kita menyatu kita dengan Allah. Jadi yang hidup itu adalah diri Allah yang dimaksud dengan Tuhan. Yang bergerak, yang berkehendak, yang mengatur, ataupun ilmu itu, itulah yang dikatakan Nabi. Yang berzikir Allah di hati, itulah malaikat. Dan tubuh kita yang kasar ini adalah manusia. Coba. Jadi di diri kita ini manusia ada, malaikat ada, nabi ada, Allah pun ada. Tinggal memandang Allah ini, memandang nabi ini, malaikat ini, manusia ini. Ini kita kalau sudah cerita Nabi, berkhayalanlah ke Mekah ke Madinah sana. Cerita Tuhan, sudahlah berkhayalah ke langit sana. Wah, itu dah jauh betul sesatnya itu. Ada hayalkan di Mekah di Madinah karena sudah diingatkan oleh Allah yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Kalau kita lihat diri, apapun ada. Jadi sepertinya Nabi Ibrahim tadi agama, Bapak agama gitu Pak ya. Jadi istilahnya bersamaan dengan kita tadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad gitu Pak.
Muhammad itu himpunan semua para nabi. Dia terhimpun. Dia nyatu semua. Yang kata 204.000 nabi itu menjadi satu dia kepada Muhammad itu. Itulah himpunan seluruh nabi. Yang 25 rasul dia juga. Ilmu hakikatnya. Kalau ilmu syariatnya dibantah oleh yang 8 itu. Nah itulah pertentangan Syekh Siti Jenar itu dengan para wali yang 8. Karena Syekh Siti Jenar ini tidak menjalankan syariat, hanya hakikat semata. Nah, jadi hakikat diwujudkannya menjadi ma'rifat. Nah itu apa saja pun jadi. Ya, apa kehendak Allah, apa kehendak Siti Jenar, ya kehendak Allah. Nah itu yang dikembangkannya. Jadi maksud dawai yang 8 itu jangan ditunjukkan. Itu dirahasiakan karena itu batin. Jangan ditunjukkan ke zahir. Jadi tunjukkanlah syariat untuk yang zahir ini. Nah itu. Itu maka dihentikan oleh wali yang 8 itu. Oleh Sunan Kalijaga itu syariatnya. Syariat daripada Siti Jenar itu. Padahal ilmunya dia lebih tinggi daripada wali yang 8. Jadi begitulah di dalam pengajian kita sekarang ini. Nah gitu. Jadi serupa macam kita seperti Siti Jenar ini. Dia apa disalahi orang aja, dia apa dihukum orang. Nah itu. Jadi siapa yang menghukum itu? Yang menyalahkan orang syariat. Tapi kita tidak menyalahkan orang syariat. Karena syariat dan hakikat itu tidak bisa berpisah. Nah, karena kita mengikut daripada hadis Rasulullah wa syari'atu bila hakikati antiratu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat, hampa berhakikat tanpa syariat batal. Jadi Rasul mengatakan orang hanya syariat saja tanpa hakikat itu orang mati, kata Rasul. Manusia itu bangke. Itu kata Rasul. Orang mati yang tidak berhakikat. Jadi orang berhakikat tanpa syariat itu adalah nyawa yang tidak berbadan. Macam mana? Macam mana menunjuknya itu? Macam mana menyatakannya nyawa tak berbadan itu? Tapi kalau nyawa itu ada badannya, bisa ditunjuk. Nah itu. Bisa menjadi kenyataan. Mana yang dikatakan nyawa itu? Apabila bergerak orang itu, tubuh orang itu ya pasti nyawa. Nah, apabila kita lihat orang itu berkehendak, itu nyawanya. Kita lihat orang itu mengetahui, ya itu pasti nyawanya. Nah, kita lihat orang itu mendengar, itu pasti nyawanya. Kita saksikan pula orang itu melihat, itu pasti nyawanya yang melihat itu. Kita saksikan orang itu berkata-kata. Nah, yang berkata-kata itu adalah nyawanya. Nah, itu.
Jadi apabila nyawanya tidak ada lagi, macam mana? Nah itu. Tinggallah lidah, tidak bisa bercakap. Tinggal mata tidak melihat. Tinggallah kuping tidak mendengar. Begitu keseluruhannya. Itu wajah Allah. Itu dikatakan hakikat. Nah, hakikat itu adalah nyawa. Nampak nyawa itu. Kalau dia punya tubuh. Tapi kok tak bertubuh lagi, macam mana? Macam mana menunjukkan? Tidak bisa lagi. Itu maka batal. Ini Tuan Guru. Masalah tadi yang Tuan Guru katakan sekati dua laka itu Muhammad. Adam itu Muhammad ya Tuan Guru. Ya. Nabi Isa itu Muhammad. Jadi kalau begitu alam semesta ini Muhammad ya. Iyalah. Itu maka dia mengatakan di dalam hadisnya, ana minallah wal mu'minin minni. Itu kata Muhammad, aku yang dari Allah, sekian orang beriman dari aku. Nah, itu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan siapa salah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya menjadi rahmat alam semesta. Nah, itu. Jadi itulah sesudah 63 tahun di Makkah, habis dia sampai di Madinah. Nah, sekarang di mana? Ini dia semesta alam. Menjadi rahmat semesta alam. Itu yang katakan orang mati. Kalau dikatakan orang mati, Muhammad pun mati lah semesta alam ini. Cuman dia tidak lagi menunjukkan wujudnya di muka bumi ini. Kembali dia kepada semesta alam. Karena dia yang diutus Allah pun dari awal kandungan semesta alam. Nah itu. Manusia pun juga ada itu istimewa, tapi itu bakal kejadian di semesta alam ini, itu di alam yang luas ini. Jadi kejadian di alam yang luas itu seperti itu. Ini dia menceritakan alam dunia ini. Ini yang terakhir ini adalah ulama ma'unah, yang dikatakan ulama warisatul anbiya, pewaris nabi. Maka ini akan dihabiskan nanti oleh ulama qasidah. Nah itu yang mengalahkannya. Apa ulama qasidah? Ulama lagu. Al-Quran dan hadis itu semua dilakukan. Tak ada lagi dijadikan petunjuk, tidak lagi dijadikan ilmu, hanya cukup dilakukan, dikasidahkan. Itu. Sekarang udah banyak kan? Macam seperti Asmaul Husna kan? Sudah jadi kasidah. 2 kalimat syahadat jadi kasidah. Coba.
Apa yang tidak jadi kasidah? Kalau Al-Quran itu sudahlah. Padahal awalnya kasidah itu untuk menyadarkan umat ini. Supaya umat ini paham dan mengerti. Nah, tetapi bukan itu yang kejadiannya. Bahkan untuk meninggalkan pengenalan kepada Allah itu. Pengenalan kepada Rasul itu. Hanya cukup dengan mendengarkan lagu saja. Tak ada lagi nanti diceramah-ceramahkan lagi, tak ada lagi nanti apa ini agamanya. Hanya cukup dengan lagu itu saja. Ini saja pun sudah hampir hebat sudah perkembangannya. Itu maka sekarang coba kita ceritakan yang sebenarnya ilmu ini di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dan Maulid dibenci orang. Nah itu dibenci orang. Jemaah kita sendiri pun benci. Nah itu. Saya tahun yang sudah lah datang jemaah. Nah itu. Minta sama saya. Nah Tuan Guru, kali mengadakan maulid. Kapan? Tanggal sekian. Tapi kami minta Tuan Guru mencarikan mubaliknya, penceramahnya. Oh gitu. Aku tidak pandai. Saya mencari penceramah siapa? Tidak tahu saya. Nah itu. Kalau itu kalian minta, tidak sangguplah saya. Kalian cari aja sendiri. Saya bilang. Karena begini Tuan Guru katanya. Memang sebenarnya kami bermaksud untuk manggil Tuan Guru. Tapi macam mana jemaah-jemaah sudah tak suka lagi katanya. Nah itu. Ya, siapa yang membangsakan kalian? Kalau yang tidak suka, ya sudah. Kok payah-payah, saya bilang. Kok payah-payah diajukan sama saya lagi, aku tak suka. Ya udah. Dan agama pun bukan ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Senang, silakan. Tidak senang, sudah. Nah, itu. Ini dua tempat saya yang berjumpa begitu. Dua tempat. Jadi yang mana yang suka mereka? Yang suka mereka yang lucu. Siapa pandai melucu? Nah itu yang senangnya, itu yang suka. Jadi kalau kita ceritakan yang sebenarnya, bagaimana perjalanan maulid yang sebenarnya, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj supaya dapat menjadi contoh tauladan, supaya menjadi iman bagi kita, tidak suka. Nah itu buktinya. Ini tidak usah orang luar ya, jamaah sendiri. Nah begitu. Jadi akhirnya nanti pengajian kita ini bukan dari orang luar nanti menutupnya. Adalah jamaah sendiri yang menutup. Karena tidak suka jamaah itu lagi kepada ulama warisatul anbiya, yang sukanya kepada ulama qasidah. Nah itu. Kalau memang sudah begitu, memang begitu Tuhan. Macam mana? Jadi apabila nanti tidak ada orang yang suka lagi kepada ulama warisatul anbiya, maka ditariklah itu semua kembali. Habis itu dipulangkan Allah semua itu.
Maka timbullah 100% merajalela nanti ulama kasidah. Nah, sesudah berjalan ulama kasidah nanti baru keluar ulama sihir. Nah, itu baru hadis menjerit semua itu ulama kasidah itu. Dihantar ulama sihir. Di mana-mana kena sihir, mana-mana kena sihir, mana-mana kena sihir, habis itu. Nah itu. Jangan matinya yang mengganaskan. Nah itu di dunia saja pun sudah dinampakkan Allah siksa neraka itu. Apalagi ulama-ulama sihir itu. Jadi yang menyisanya nanti itu ulama sihir menghantam ulama kasidah ini. Nah, sesudah nanti habis ulama kasidah ini, maka timbullah sihir semata-mata. Nah, barulah dikeluarkan Allah Yu'ja wa Ma'juja. Itu dalam Al-Quran tuh juz 16. Terus itu. Jadi di mana itu negaranya? Di seberangan Pulau Mekah itu, nampak dari Pulau Mekah itu. Nah, jadi negara orang pertama pulau yang nampak dari Pulau Mekah itu Pulau Habusi namanya. Nah, dari Pulau Habus itu terus ke dalam sana, itulah 7 kerajaan. Itu yang akan Yu'ja wa Ma'juja. Jadi sekarang bentuknya Yu'ja wa Ma'juja itulah film karton yang di TV-TV itu. Itulah Yu'ja wa Ma'juja. Yang sudah dicontoh, sudah dikeluarkan apanya. Coba. Siapa mengeluarkan itu? Amerika itu. Dari Yahudi itu. Kan Yahudi tahu. Nah itu. Anak-anak senang kan nontonnya itu. Padahal itu paling ganas makan manusia itu. Yu'ja wa Ma'juja itu. Itu maka tak bisa keluar. Karena dibenteng oleh awliya Allah yang bernama Zulkarnain. Maka tak bisa dia keluar. Jadi terkepunglah orang itu di dalam benteng. Kalau sebelum di benteng itu, asal jumpanya lah manusia, siaplah itu. Jadi benteng itu dikorek dia tiap malam ya. Dikorek dia rame-rame. Benteng itu. Udah terang, mau tembus. Nah itu, datanglah azan subuh. Datang azan subuh habis, tak tutup balik. Nah itu. Besok malam koreknya lagi. Mana ada putusnya tuh tiap malam. Kalau sudah tembus dia nanti, sudah tidak ada lagi manusia yang beriman di muka bumi ini, nanti tembus itu. Tak ada orang azan lagi kan? Cuman 1 biji saja dia megang batu itu. 1 orang 1 biji, 1 orang 1 biji, 1 orang 1 biji, limparkannya ke laut itu. Maka menjadi jalanlah lautan itu tembus ke Pulau Mekah. Apa yang dikejarnya itulah Ka'bah. Itu yang dikejarnya. Tapi isi daripada Ka'bah sudah diangkat oleh Allah. Sudah diangkat dia ke langit yang ke-7 sana. Mana jumpa dia lagi? Tidak ada yang bisa membunuh Yu'ja wa Ma'juja itu. Tak ada imbangnya. Baru didatangkan Allah, musuh dia, imbang dia. Itulah ulat keluar dari tanah ini. Dabbatal abba, kata Allah dalam Al-Quran. Ulat tanah. Dari mana-mana tanah itu semua keluar ulat. Nah itu. Itulah yang memakani Yu'ja wa Ma'juja itu. Asal digigitnya mati sama ulat itu. Habis tinggallah ulat melulu. Serupa macam tubuh kita pun demikian juga.
Kalau sudah yang beriman itu tak ada lagi, kena pulang ya. Tinggal yang tidak beriman jasmaninya. Nah, kalau tidaklah dikubur, kalau tak tinggal ulat melulu kan. Nah itu. Jadi begitulah Allah untuk mengembalikan alam yang luas ini. Awalnya dulu tidak ada, jadi akhirnya dikembalikan oleh Allah juga tidak ada. Adanya bumi yang terkembang ini dari mana? Dari air. Air itu jadi buih. Nah, buih ini yang menjadi tanah. Ini kembali lagi dia. Tanah itu menjadi buih. Buih itu pun kembalilah menjadi air. Maka habislah bumi ini, tidak ada lagi. Hanya tinggal air semata. Jadi air itu dihembus oleh angin, kering. Habis. Maka tinggal angin. Angin itu kembali kemana? Ke api. Tinggallah api semata. Habis sudah, angin tidak ada lagi. Tanah menjadi air. Air menjadi angin. Angin menjadi api. Api kemana pulangnya? Nah, kemana pulangnya api? Ini kebanyakan kehayalan kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi dihayalkan, cuma hanya disebut nama aja. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah di surah An-Nur. Apa kata Allah di sana? Allahu nurus samawati wal ardi. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, itu. Jadi kembalilah api itu kepada nur Allah. Yang sekarang ini menerangi di langit dan di bumi. Jadi yang mana dia yang maksud nur Allah itu? Itu masih banyak disembunyikannya, masih banyak dirahasiakannya oleh Allah. Bukan semua keterangan-keterangan Al-Quran itu terbuka, enggak. Banyak dirahasiakan Allah. Itu maka kalau tidak betul-betul kita menuntutnya, rahasia itu tidak terbuka. Nah itu. Itu maka awal kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Supaya kita dapat lagi menyerahkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesudah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, baru kita dibimbing oleh Rasul dari buayan hingga ke yang lahat. Jadi supaya kita dapat mengerti rahasia-rahasia Allah itu melalui Muhammad. Kalau tidak melihat Muhammad, mana tahu rahasia Allah? Karena Muhammad yang tahu rahasia Allah itu. Kita langsung kepada Allah tidak bisa.
apabila kita tidak tahu rahasia Allah, otomatis kita tidak kenal kepada diri Allah. Karena yang dikatakan diri Allah itu rahasia. La insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, itu kata Tuhan. Bermula insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Bukan hanya sekadar diucapkan dengan lidah, enggak. Harus yang hidup merasa gitu Pak. Yang hidup itu yang dirasakan. Jadi apakah tadi itu juga bersatu dengan kita itu Pak? Apakah bumi Yang bumi di badan gula. bumi yang di badan? Jadi kalau bumi yang kita duduk ini apa bersatu dengan kita apakah salah gitu? Ya, mana apa kita ada itu. Kalau waktu satu ini. Kita bersatu dengan zat itu tadi ya. Menyatu. Dijadikan daripada tanah, dikembalikan ke tanah. Sudah apa menyatu di dalam tanah. Mana bisa dibedakan lagi sudah dia pulang ke tanah. Juga yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Allah itu hadir. Jadi kadin tadi yang hidup itu lah Pak ya. Nah,
cerai antara Muhammad dan Khalil, siapa yang menceraikan itu jahil murakab itu. Menceraikan antara Allah dan hamba. Maka sebagian besar kita umat Islam menceraikan Allah dengan hamba. Karena kan bicara Tuhan itu di langit, hamba di bumi, Rasul di Mekah.